ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama bersuka cita hari ini karena ada kekuatan di dalam Tuhan dan roh kita menyala-nyala di dalam Dia. Haleluya. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Yeah. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Haleluya. Aku andalkan kekuatanku, yes. Namun yang pasti dan tetap lama, katakan Allah sumber, yeah. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Katakan sekali lagi, hanya Kau milikku di surga. Yes. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti dan tetap selamat. Allah sumber, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamat. Katakan Allah sumber, Allah sumber, yeah. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamat. Katakan selamanya, selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan sumber kekuatan kita, yeah. Mari tepuk tangan buat Tuhan saudara. Nikmati hadiratnya. Haleluya. 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 Sama-sama aku andalkan. Aku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti dan tetap. Mari angkat tanganmu saudara. Allah sumber, kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku. Sekali lagi katakan Allah sumber, Allah sumber, yeah. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan selamanya, selamanya. Yes, haleluya. Buat Tuhan yang sumber kekuatan, kita berikan tepuk tangan paling antusias. Haleluya, haleluya. Wow. Selamat datang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, Anda sedang menyaksikan video atau ibadah online Gereja Oikos Bogor. Dan di minggu yang keempat ini, tanggal 23 Mei, kita akan membahas satu tema atau kita akan belajar sama-sama bagaimana roh yang menyala-nyala. Amin. Coba kok kurang menyala-nyala sih? Coba, biar roh yang menyala-nyala. Nah itu dia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Karena hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Jangan malu-malu saudara. Lebih antusias lagi buat Tuhan. Bila rohmu bekerja, bila rohmu bekerja, ya. Tiada
Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, ada lawatan besar. Membakar hati kami Tuhan, membakar hati yang menyembah. Kami siap, kami siap nyata. Mari angkat tanganmu. Mumpung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan mumpung dahsyat lawatanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Haleluya. Katakan saudara, bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Amin. Tiada yang dapat hentikan. Amin. Ada lawatan besar. Haleluya. Membakar hati yang menyembah. Aku siap Tuhan, kami siap. Nyatakanlah, mumpung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkatakan saudara. Mumpung dahsyat lawatanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Kau yang terhebat Tuhan. Katakan kami siap. Kami siap. Katakanlah. Kami siap. Katakanlah. Haleluya. Sukacita Tuhan di tempat ini. Amin. Katakan mumpung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Mumpung dahsyat lawatanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Mumpung. Haleluya. Sekali lagi saudara katakan mumpung. Lebih sungguh lagi katakan mumpung dahsyat lawatanmu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Saya mau dengar suaranya. Mari angkat suaramu. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Haleluya. Sekali lagi biarlah Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Sekali lagi biarlah Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Ternyata ada banyak waktu saudara. Ada banyak waktu. Kianlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu. Ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi berlari pada tujuan. Panggillah surgawi. Biarlah Roh-Mu menyala
layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kata saudara, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban, dosa yang merintangi. Berlari, nanti langsung. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sama-sama, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lebih antusias lagi saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Biarlah roh kita menyala-nyala terus bersama Tuhan. Amin saudara, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan datang ke hadirat Tuhan lebih sungguh lagi. Karena roh kita sekarang saat ini sedang connect sama Tuhan. Dan kita akan selalu connect sama Tuhan. Karena roh kita akan senantiasa menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allahku. Kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami kuat di dalam Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau Tuhan kami yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi saudara, datang sana. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan.
Engkau Tuhan kami, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari datang dengan hati yang lebih rindu lagi. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu Tuhan. Yesus pegang teguh, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan, amin. Engkau yang berdaulat atas hidupku, berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, haleluya. Berdaulat atas hidupku, mari sama-sama kita sembah Dia. Naikkan syukurmu saat ini, haleluya. Engkaulah Tuhan kami yang berdaulat, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu Tuhan ada di dalam kami Tuhan, memberikan kekuatan untuk hidup kami Tuhan. Berdaulat atas hidup kami Tuhan. Lebih sungguh lagi saudara, naikkan penyembahan-Mu saat ini. Saat ini Tuhan memenuhi kami Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami adalah milik-Mu Tuhan, dan Engkau adalah Tuhan kami. Berdaulat penuh atas hidup kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan kami Yesus, Engkaulah Tuhan, amin, amin, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau yang berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah
Raja kita, untuk Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus itu ada di dalam kami, memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang punya roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyaksikan video pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Iya, saudara-saudara, kita kembali ke pertandingan melihat apakah istri dapat membangunkan sang suami untuk saat teduh bersama. Kita lihat ulakan manja, ulakan cinta ini apakah terbangun? Ya, terbangun, saudara-saudara. Kita lihat dia dapat ngantuk dan akan bergerak. Terjatuh, saudara-saudara. Kita lihat apakah dia dapat terus bergerak. Istri berusaha membantu. Kita lihat ada asis dari istri. Ya, terbangun, saudara. Kita lihat ada bergerak. Apa yang terjadi? Sebuah perjuangan, sebuah merayap penuh kekuatan, penuh cinta, penuh harapan. Apa yang terjadi? Apakah suami akan dapat mencapai alarm untuk mendekatnya? Dan apa yang kita lihat?
Terjatuh saudara-saudara, kita lihat lempar 3 angka terjauh daripada istri. Apakah kena? Dan bagus sekali saudara-saudara, tepat pada sasaran. Dan apakah dapat dijangkau untuk dimatikan dan dapat 1 bersama? Kita lihat saudara-saudara. Iya, berhasil saudara-saudara. Kita lihat Alkitab pun diraih. Dan memang terkadang sulit memulainya, tetapi selalu layak diperjuangkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dalam ibadah online minggu ini. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati, dan dalam keadaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita telah sampai di minggu keempat di bulan Mei. Saya akan menyampaikan tema khotbah di bulan ini yaitu tentang roh yang menyala-nyala. Seperti tadi lagu tadi yang telah kita nyanyikan bersama-sama juga, bahwa roh yang menyala-nyala di dalam Roma 12 ayat 11 sebagai ayat penuntun kita di dalam tema minggu ini. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan lain-lain Tuhan. Nah, saya mau katakan untuk Bapak Ibu sekalian bahwa surat Roma ini merupakan surat Paulus yang paling panjang, paling teologis, dan paling berpengaruh. Dalam kitab Roma terdiri dari 2 bagian besar, yaitu pasal 1 sampai 11 itu berisi tentang penjelasan panjang lebar mengenai doktrin atau pengajaran kekristenan yang mendasar dan utama. Nah, bagian kedua yaitu dari pasal 12 sampai 16, yaitu berisi kewajiban-kewajiban utama orang Kristen ataupun perintah-perintah yang harus dilakukan sebagai murid Kristus. Salah satu kewajiban adalah perintah adalah melakukan pekerjaan Tuhan atau melayani Dia dengan giat sebagaimana tertulis di dalam Roma 12 ayat 11. Nah, sebelum saya ingin membahas lebih jauh tentang Roma 12 ayat 11 ini, saya ingin bacakan beberapa terjemahan Alkitab untuk Roma 12 ayat 11 ini. Yang pertama yaitu dari terjemahan bahasa Indonesia BIMK, yaitu bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Nah, selanjutnya dari terjemahan Firman Allah yang hidup, isinya janganlah saudara bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan, melainkan layanilah Tuhan dengan giat. Dan satu lagi dari terjemahan versi mudah dimengerti. Di situ dikatakan bahwa jangan malas apabila kamu harus bekerja bagi Allah. Bangkitkan semangat rohanimu untuk melayaninya. Nah, ada yang saya bacakan yaitu 3 terjemahan Alkitab untuk Roma 12 ayat 11. Di situ jelas dikatakan bahwa ada kata jangan atau janganlah yang selalu muncul dalam ketiga terjemahan ini. Nah, ini juga akan kita bahas, saya akan bahas untuk Bapak Ibu sekalian di Roma 12 ayat 11 ini. Nah, Roma 12:11 ini saya mau katakan terdiri dari 3 kalimat. Nah, saya akan bagikan sedikit-sedikit untuk Bapak Ibu sekalian apa yang terkandung di dalam Roma 12 ayat 11 ini. Kata yang pertama yaitu di situ jelas dikatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, kata janganlah merupakan larangan atau peringatan yang sangat-sangat tegas. Yang artinya apa? Jangan sampai kerajinan atau ketekunan kita atau kesungguhan kita menjadi lesu, malas, bahkan mundur. Nah, ini di sini dikatakan bahwa kerajinan, ketekunan, atau kesungguhan adalah suatu tindakan yang pernah kita lakukan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan dalam suratnya untuk jemaat di Roma, yaitu bahwa sebenarnya kita semua ini pernah rajin, pernah bersemangat. Tapi Paulus mengingatkan bahwa hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Hendaklah kerajinanmu jangan lesu. Hendaklah kerajinanmu jangan malas atau bahkan sampai mundur. Mundur dalam apa? Mundur dalam pelayanan kita. Nah, kenapa Paulus sangat mengingatkan dengan
larangan atau peringatan yang sangat tegas. Di sini saya mau katakan bahwa setan sangat tahu strategi untuk membuat seorang anak Tuhan tidak berhasil atau diberkati dalam hidup dan pelayanannya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat kita malas. Nah itulah yang membuat kita sangat-sangat diingatkan oleh peringatan tersebut. Bahwa jangan sampai kita malas, jangan sampai kita lesu, atau jangan sampai terlebih lagi kita mundur dari setiap pelayanan-pelayanan yang sedang kita kerjakan, kita lakukan hari-hari ini. Karena apa? Karena di saat kita malas atau di saat kita lesu, setan pasti akan mengambil kesempatan tersebut. Kesempatan apa? Kesempatan supaya kita enggak diberkati dalam kehidupan kita. Kesempatan apa? Kesempatan supaya kita menjadi orang-orang yang akhirnya mundur dari setiap pelayanan yang kita kerjakan hari-hari ini. Nah itu kalimat pertama di dalam Roma 12 ayat 11. Lalu kalimat yang kedua, tapi sebelumnya saya ingin bacakan di Galatia 6 ayat 9. Situ dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah jelas dikatakan bahwa kita jangan sampai malas, kita jangan sampai lesu, bahkan mundur dalam pelayanan kita. Karena apa? Kita akan menuai dari hasil yang kita kerjakan. Ada janji Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 9. Kita akan menuai asal kita tidak menjadi lemah. Asal kita tidak menjadi lesu dalam pelayanan kita. Nah jadi peringatan atau larangan dalam kalimat pertama itu harus kita ingat. Nah lanjutnya di dalam kalimat yang kedua yaitu biarlah rohmu menyala-nyala. Nah apa maksud dari biarlah rohmu menyala-nyala? Roh manusia yang telah lahir baru. Jadi setiap kita yang telah lahir, kehidupan kita lahir baru pasti memiliki roh yang menyala-nyala. Kita memiliki semangat yang begitu menggebu-gebu di awal-awal kita lahir baru. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ingat-ingat waktu pertama-tama kita menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sepertinya ada perasaan yang yang begitu bersemangat, begitu antusias dalam melayani Tuhan, dalam mengikuti setiap ibadah-ibadah. Tapi ada beberapa orang yang makin hari kehidupan kerohaniannya itu makin lesu. Mungkin dia terlibat dalam berbagai pelayanan. Dia ikut dalam berbagai ibadah. Dia aktif dalam berbagai persekutuan. Tapi akhir-akhirnya kelama-lamaan dia merasa kok sepertinya kehidupan rohani dia merasa stagnan. Kehidupan rohaninya kok merasa kok kayaknya begini-begini aja. Nah ini yang disebut, yang ditekankan dalam kalimat kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Dalam arti kata jangan sampai semangat kita, gairah kita tuh menjadi lesu. Yang tadi dikatakan di kalimat pertama itu menjadi kendor, bahkan mundur. Tuhan ingin supaya roh kita tetap menyala-nyala. Roh kita tuh semangat kita tetap bersemangat, bersungguh hati dalam melayani Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau kita terus menjadi orang-orang yang bersemangat atau bergairah, bersungguh hati melayani Tuhan dengan sukarela karena sadar akan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah jadi kita harus mengerti bahwa ada tujuan yang Tuhan telah siapkan untuk kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan secara mungkin secara pekerjaan kita, kehidupan secara keluarga kita, tapi yang terlebih penting adalah kehidupan kerohanian kita. Itu yang kita mesti tangkap, kita mesti mengerti bahwa Tuhan memiliki tujuan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sekali lagi Paulus mengingatkan buat kita semua, janganlah sampai kerajinan kita kendor. Jangan sampai kerajinan kita menjadi malas. Tapi biarlah tetap roh kita tuh menyala-nyala. Biarlah roh kita tuh tetap berantusias, semangat kita tetap bersungguh hati dalam melayani Tuhan. Nah makanya di kalimat ketiga jelas dikatakan dan layanilah Tuhan. Nah ini kalimat kuncinya yang saya katakan di dalam Roma 12 ayat 11 ini. Layanilah Tuhan. Tadi setelah saya singgung di atas bahwa mungkin di awal-awal kita pernah menemukan orang-orang yang begitu antusias, begitu bersemangat dalam pelayanan, dalam ibadah, dalam persekutuan. Di awal-awal mereka
lahir baru atau mungkin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi belakang-belakangan kita suka melihat bahwa orang-orang tersebut kok kehidupan rohaninya makin lesu, gitu kan? Makin apa ya? Makin enggak bergairah, saya katakan. Mungkin kehidupan rohaninya tuh hari-hari tersebut tuh menjadi kehidupan rohani yang stagnan, begitu aja. Nah, kuncinya dilayanilah Tuhan. Saya mau katakan bahwa banyak dari kita berpikir jika sudah melayani gereja ataupun di persekutuan itu menandakan mereka sudah melayani Tuhan. Kalau kita sudah melayani gereja, kita sudah terlibat dalam persekutuan, kita terlibat di dalam, mungkin ada yang lagi di dalam pelayanan-pelayanan panggung, kita sudah merasa kita melayani Tuhan. Nah, saya mau katakan di situ, itu baru tepatnya kita hanya baru melayani pekerjaan Tuhan. Tangkap Bapak Ibu sekalian, kita baru melayani pekerjaan Tuhan. Akan tapi belum melayani Tuhan secara pribadi. Nah ini yang ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu sekalian. Padahal sebenarnya ada perbedaan yang mendasar antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Jadi banyak kita berpikiran yang tadi saya sebutkan. Kalau kita sudah terlibat begitu aktif dalam gereja, terlibat begitu mungkin dengan segala kesibukan dalam pelayanan kita merasa bahwa, saya sudah hebat, saya sudah melayani Tuhan. Tapi saya mau katakan, mungkin kita tuh baru melayani pekerjaan Tuhan. Kita belum melayani pribadinya Tuhan. Nah, perbedaan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan terletak pada fokus dan disposisi hati kita. Saya mau katakan bahwa perbedaan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu terletak pada fokus dan disposisi hati kita atau kecondongan hati kita. Melayani Tuhan berfokus pada kasih. Sedangkan melayani pekerjaan Tuhan berfokus pada menyelesaikan list-list pekerjaan pelayanan. Nah itu saya mau bagian untuk Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu sekalian menangkap pesan tersebut. Kalau kita melayani Tuhan, fokus kita itu pada kasih. Kasih apa? Karena kita mengerti bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi hidup kita. Bahwa kita akhirnya kita timbul keinginan bahwa kita mau melayani Tuhan dengan ya kasih kita. Tapi melayani pekerjaan Tuhan berfokus pada menyelesaikan list-list pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi ada program-program yang harus kita capai. Ada poin-poin yang harus kita kerjakan dan itu kadang-kadang menjadi target dalam pelayanan kita. Nah, fokus dan disposisi hati yang mendasar inilah yang memberi kita kekuatan dalam melayani Tuhan dengan tulus dan kerendahan hati kita. Apapun bentuk pekerjaan Tuhan yang saat itu kita kerjakan. Jika kita melayani Tuhan, kita tidak memerlukan dan menuntut penghargaan dari apa yang kita kerjakan. Jadi kalau fokus dan disposisi hati kita kasih yang menjadi dasar dalam kita melayani Tuhan, kita akan dengan tulus dan rendah hati dalam melayani Tuhan tersebut. Jadi nggak ada tuntutan penghargaan, nggak ada tuntutan apresiasi dari pemimpin ataupun mungkin dari teman-teman sepelayanan kita. Kita nggak akan menuntut itu. Dan kita nggak akan pernah merasa bahwa kok pelayanan gue kok gini-gini aja ya. Teman-teman gue nggak menghargai gue, pemimpin saya nggak menghargai apa yang telah saya kerjakan. Jadi tuntutan seperti itu nggak ada. Karena apa? Karena fokus kita yaitu mengasihi Tuhan. Fokus kita dalam melayani Tuhan itu dengan ketulusan hati dan kerendahan hati kita. Nah, kalau melayani pekerjaan Tuhan, kita lebih fokus dengan yang tadi saya bilang. Kita melakukan list-list pelayanan kita yang sedang kita kerjakan. Nah, kecondongan inilah yang sering membuat kita merasa lelah. Karena kita lupa dengan fokus utama pelayanan kita. Selain itu kita juga akan lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri dan lupa akan campur tangan Tuhan dalam pelayanan kita tersebut. Nah, jadi saya ingin tekankan bahwa mungkin kita sibuk dengan pelayanan kita. Kita sibuk dengan segala ibadah-ibadah kita tiap minggunya. Mungkin kalau waktu kita belum ibadah secara online ini gitu ya. Maksud waktu kita ibadah masih tatap muka. Jadi ada beberapa dalam mungkin ibadah tengah minggu atau ibadah dalam seminggu itu ada beberapa kali pertemuan. Nah, kita sibuk beberapa minggu itu. Bahkan di hari Minggu kita full dari pagi sampai malam pelayanan. Nah, jadi apakah itu salah? Enggak. Kita melayani pekerjaan Tuhan memang tugas kita sebagai murid Kristus.
Nggak ada yang salah dengan melayani pekerjaan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan, kita melayani pekerjaan Tuhan. Tapi yang saya bilang, fokus kita, disposisi hati kita atau kecondongan hati kita yang salah dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita akan suatu saat kita akan merasakan bahwa kita merasa lelah, merasa capek dengan pelayanan tersebut. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang, kita fokus dengan list-list, dengan program-program pelayanan kita. Kita kejar target-target di pelayanan kita. Tanpa kita memberikan ketulusan hati kita atau kerendahan hati kita dalam pelayanan tersebut. Nah jadi apa yang harus kita lakukan dalam supaya kita tuh tidak merasa lelah dalam pelayanan kita. Nah jadi yang perlu dipertanyakan kepada diri kita dalam melayani Tuhan, apakah fokus kita adalah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau fokus kita dalam program-program tersebut. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian membaca di dalam Lukas 10 ayat 38-42. Bapak Ibu sekalian bisa baca nanti sendiri di rumah masing-masing. Lukas 10 ayat 38-42. Kisah ini mungkin udah kisah yang gak aneh bagi Bapak Ibu sekalian. Itu kisah tentang Maria dan Marta. Nah di situ saya ingin ceritakan sedikit bahwa waktu itu Yesus datang ke rumah mereka berdua. Marta adalah seorang perempuan yang sibuk dalam melayani Tuhan. Saya katakan mungkin Marta ini sedikit wanita yang kepo kali ya kalau zaman sekarang. Dia sibuk dengan segala, mungkin kalau saya bisa ceritakan dengan bahasa kita sehari-hari. Waktu Yesus datang, si Marta itu langsung sibuk. Waduh, Tuhan Yesus datang nih, kita siapin makanan, minuman, kita siapin semua segala macam dalam menyambut Tuhan Yesus. Maksud dari si Marta itu. Akhirnya si Marta menyiapkan segala macamnya, minuman beberapa macam, makanan beberapa macam. Dia siapkan semuanya yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah sedangkan si Maria ini adalah mungkin wanita yang lemah lembut. Wanita yang dibilang mungkin kalem gitu kan ya. Dia mungkin wanita sesungguhnya lah kalau saya bilang. Di saat Yesus datang, Yesus duduk, si Maria itu nyamperin Yesus. Dikatakan dalam ayat itu dia duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan apa yang Yesus perkatakan. Nah setelah si Marta melihat bahwa si Maria kok cuman duduk diam aja. Akhirnya si Marta protes sama Tuhan Yesus. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah jadi mungkin ingin saya jelaskan dari kisah si Marta ini. Waktu si Marta sibuk dengan segala hal-hal yang dia buat, yang tadi dia bilang mungkin dulu gitu kan ya dengan cerita kata-kata sendiri dia menyiapkan minuman yang bermacam-macam, makanan yang bermacam-macam gitu kan. Dia merasa capek, kok makanan yang saya siapkan enggak disentuh sama Tuhan Yesus. Kok minuman yang saya siapkan enggak diminum sama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin dekor-dekor yang dia siapkan untuk menyambut Tuhan Yesus kok enggak ada pujian dari Tuhan Yesus. Tapi waktu si Maria berkata, Tuhan mau minum apa? Mungkin ceritanya begitu kan ya. Tuhan mau minum apa? Oh Maria tolong buatin dong teh manis buat aku gitu kan. Akhirnya si Maria bikinin teh manis buat si Tuhan Yesus. Nah teh manis itulah yang dibuat, yang diminum oleh Tuhan. Tapi kolak pisang, es campur, es Shanghai yang disiapin Marta enggak dicolek-colek sama Tuhan Yesus. Jadi makanya si Marta itu mungkin kesel. Nah inti dia cerita sebut, begitupun dengan mungkin yang kita alami hari-hari ini. Kita merasa lelah dengan setiap pelayanan kita. Kita telah merasa bahwa kita sudah melakukan segala sesuatunya. Waktu pelayanan kita dari pagi sampai malam. Dari Senin sampai hari Minggu. Kita melakukan pelayanan buat Tuhan. Kita mati-matian untuk persekutuan komsel kita. Kita merasa melayani jiwa-jiwa apa yang Tuhan berikan kita pelihara. Tapi di saat kita menemukan permasalahan, kita merasa kok Tuhan kenapa gini ya? Kok pelayanan saya kok gak dihargai? Kok waktu saya melayani dalam persekutuan saya, dalam komsel saya kok jiwa-jiwa kok sepertinya begitu-gitu aja. Bahkan mungkin kita merasa bahwa jiwa-jiwa yang kita layani itu kayaknya gak menerima kita. Nah akhirnya kita merasa lelah, kita merasa capek dengan pelayanan kita, bahkan kita protes sama Tuhan. Nah
Inilah mungkin yang beberapa dari kita mengalami semua itu. Nah, jadi intinya bukannya kita salah melakukan pekerjaan Tuhan. Saya bilang pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan adalah salah satu tugas yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus. Tapi maksud dari itu yaitu kita mengenal Tuhan secara pribadi dulu. Kita menundukkan diri kita di hadapannya. Serta taat atas perintah-perintahnya. Saat itulah kita baru bisa melayani Tuhan. Jadi yang tadi saya bilang, waktu Maria nanya Tuhan mau minum apa? Tuhan Yesus bilang buatin dong teh manis. Gitu kan ya. Setelah teh manis dibuatin, Tuhan minum teh manis itu. Nah, kita pun harus seperti itu. Tuhan, apa yang perlu saya lakukan dalam pelayanan saya? Apa yang Tuhan inginkan untuk saya kerjakan dalam pelayanan saya? Ikuti apa yang Tuhan inginkan. Jadi dalam arti kita bukan melakukan hal-hal yang mungkin Tuhan enggak inginkan, Tuhan enggak perintahkan. Jadi dalam segala pelayanan kita ingin pelayanan kita ada pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan pelayanan yang merasa kita telah melakukan kehebatan kita. Kita ingin pelayanan yang kita kerjakan itu pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mungkin kita merasa bahwa waktu kita melayani di atas panggung ini, di saat misalnya kita bisa menyanyikan, membawakan, memimpin sebuah tim PW, kita merasa bahwa suara gue bagus, suara gue mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Setiap mereka yang mendengar merasa kagum dengan suaranya. Dia merasa bangga diri, dia merasa hebat bahwa dirinya tuh mampu menyanyikan setiap lagu-lagu dengan suara yang bagus. Atau mungkin beberapa dari hamba Tuhan merasa hebat bahwa dia telah menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan di balik mimbar ini dengan segala kehebatan dia, dengan segala karisma dia. Dia lupa bahwa setiap apapun yang kita layani itu semua karena memang Tuhan menghendaki. Tuhan memberikan hikmat, memberikan segala kepintaran buat kita. Jadi kita jangan pernah merasa hebat bahwa kita telah melayani dengan luar biasa. Saya mau katakan semakin kita bisa melayani Tuhan, semakin kita akan merasa diri kita kecil. Tapi biarlah Tuhan yang akan semakin ditinggikan. Itu yang sebenarnya harus kita kerjakan hari ini. Sehingga kita nggak akan pernah bisa merasakan kelelahan dalam pelayanan kita. Kita nggak akan pernah bisa merasakan rasa capek dalam pelayanan kita. Mungkin kita merasakan bahwa roh kita kok hari-hari ini semakin padam. Kita nggak akan pernah merasakan itu. Bahwa kalau kita melayani dengan kasih, dengan ketulusan hati kita akan semakin menyala-nyala dalam roh kita. Kita akan semakin kencang, bukannya kendor dalam pelayanan kita, dalam kerajinan kita. Nah itu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu sekalian. Nah selanjutnya ada 2 poin yang perlu kita perhatikan juga berkaitan dengan pesan Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11 tersebut. Poin pertama yaitu supaya kita menjaga agar api kita di mezbah Tuhan tetap menyala. Nah, mungkin kalau zaman dahulu mezbah itu berbicara tentang tempat untuk mempersembahkan korban-korban bakaran oleh para imam-imam. Dan mezbah itu tuh harus selalu ada apinya 24 jam. Jadi para imam-imam itu harus tetap mungkin kalau dalam hal pekerjaan ada sip-sipan. Ada sip 1, sip 2, sip 3 untuk apa? Untuk memperhatikan bahwa api di mezbah itu harus tetap menyala 24 jam. Dan mezbah itu tuh tempat para imam itu waktu di perjanjian lama mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa, semua dibakar di atas mezbah tersebut. Nah di perjanjian baru mezbah itu sudah nggak ada lagi. Ya mezbah secara fisik gitu kan ya, udah nggak ada lagi. Bicara mezbah di perjanjian baru ini, yaitu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan seperti apa? Hubungan dalam doa-doa kita, dalam pembacaan firman Tuhan, tentang apa lagi? Tentang pujian penyembahan yang kita kerjakan. Di dalam Roma 12 ayat 1 situ dikatakan bahwa karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi mezbah di dalam perjanjian baru berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan.
Nggak ada lagi korban-korban bakaran seperti perjanjian lama. Jadi saya dikatakan bahwa persembahan kita yaitu kepada Tuhan yaitu apa? Melalui doa kita. Melalui pengertian kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari-hari. Melalui apa? Melalui pujian penyembahan kita. Nah itu menjadi korban yang harum bagi Tuhan. Menjadi korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Dan api di mezbah itu tuh harus terus menyala. Dengan apa? Yang tadi saya katakan, dengan doa kita, dengan firman-firman kebenaran yang terus kita bisa terima, bahkan firman tersebut bisa menjadi berkat bukan hanya kita tapi buat orang lain. Nah itu poin pertama yang disampaikan melalui pesan Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11 tersebut. Lalu poin kedua, yaitu apa? Kobarkan karunia yang ada pada kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 situ dikatakan bahwa karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh pentumpangan tangan atasmu. Nah jadi salah satu karya Roh Kudus dalam kehidupan kita diberikan karunia roh. Setiap kita pasti menerima karunia roh itu. Tapi mau gak kita mengaktifkan karunia roh tersebut? Kita mengaktifkan karunia roh tersebut atau kita meminta karunia roh tersebut untuk kita dapat mempergunakan karunia roh tersebut. Nah jadi jikalau kita tidak menggunakan karunia tersebut berarti kita tidak sedang berjuang untuk mengorbankan api dalam roh kita. Seseorang yang tidak melakukannya maka lambat laun ia akan mulai kendor, mulai mundur. Dan semakin lama semakin jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Nah jadi di saat karunia roh atau talenta yang udah Tuhan berikan pada kita nggak pergunakan, lama-lama karunia tersebut akan mati. Kalau misalnya mati berarti apinya itu akan padam. Tapi di saat kita mengaktifkan karunia roh tersebut atau kita minta karunia tersebut, makin hari itu api tersebut akan makin membesar. Apalagi kalau kita pergunakan karunia tersebut untuk melayani Tuhan dengan maksud menyenangkan hati Tuhan. Nah makin hari itu akan makin berkobar api dalam pelayanan kita. Oleh karena itu poin yang kedua itu kobarkan karunia yang ada pada kita. Karena karya Roh Kudus dalam kehidupan kita dia telah memberikan karunia tersebut. Tinggal kita mau gak mengorbankannya. Mau gak kita meminta untuk kita aktif dalam mempergunakan karunia atau talenta tersebut. Nah, jadi kesimpulan apa yang kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini di dalam Roma 12 ayat 11 itu dikatakan bahwa ada 2 pesan Tuhan melalui ayat tersebut di atas. Pertama, agar kita menjaga api kita di mezbah Tuhan tetap menyala. Yaitu bicara tentang apa? Yaitu tentang melayani pribadi Tuhan. Bangun hubungan keintiman kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan hari-hari lewat hari, melalui pujian penyembahan kita, itu terus kita naikkan. Agar apa? Agar api di mezbah terus menyala. Kita bangun hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan setiap hari. Poin yang kedua yaitu apa? Kobarkan karunia yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita minta. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kita nunggu melayani Tuhan bahwa kalau misalnya kita kaya dulu. Kita tunggu melayani Tuhan kalau kita sudah merasa diri kita sudah mampu. Karunia tersebut gak akan aktif kalau kita gak minta. Karunia tersebut gak akan bisa menyala kalau karunia tersebut gak dilatih mulai dari kecil. Jadi terus kobarkan karunia tersebut supaya apa? Supaya roh kita semakin hari semakin menyala. Nah, saya mau katakan bahwa di akhir dari ibadah ini, saya mau ajak untuk jemaat Gereja Oikos Bogor pada khususnya, sekali lagi kita harus ingat bahwa Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita. Berbagai karunia dan talenta Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita. Semua diberikan untuk diaktifkan dalam kehidupan kita. Dengan melakukannya, tanpa kita sadar ada roh yang terbangun dan bernyala-nyala keluar dari dalam diri kita untuk membakar orang-orang yang ada sekitar kita. Dan satu lagi yang harus kita ingat yaitu oleh karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu dengan kasih-Nya yang sempurna dan kekal, maka sudah seharusnya kita mengasihi Dia melebihi apapun dunia ini. Dengan pelayanan kita kepadanya
yang penuh kesungguhan hati dan yang tulus, dan semangat roh yang terus menyala-nyala sampai akhir hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita bersatu dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama, itu semua bisa mendewasakan kita, bisa membuat kita semakin hari semakin bertumbuh, berakar dalam kebenaran firman Tuhan, bahkan menghasilkan buah dalam setiap pelayanan-pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapa, di mana Engkau sungguh luar biasa Tuhan, memberikan pesan-pesan kepada jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan tayangan ibadah ini ya Bapa. Sungguh Tuhan, pesan-Mu begitu memberkati kehidupan kami semua ya Bapa. Sungguh firman-firman-Mu Bapa bisa memberikan kekuatan buat kehidupan kami semua ya Bapa. Biarlah Bapa, apa yang Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan hari ini Bapa, supaya setiap kami Tuhan boleh memiliki roh yang menyala-nyala ya Bapa. Bahwa setiap kami Tuhan jangan pernah kendor dalam kerajinan kami ya Bapa. Biarlah setiap kami semua Tuhan memiliki roh yang menyala-nyala Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami Tuhan bisa mengerti Tuhan lebih lagi Tuhan, bahwa apa yang ingin Kau lakukan dalam kehidupan kami melalui setiap pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah Engkau turut campur Tuhan, sehingga kami merasa Tuhan bahwa bukan kami yang hebat Tuhan, bukan karena kami yang mampu Tuhan melakukan semua itu, tapi itu semua karena karya Roh Kudus dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang memberikan kami kekuatan, Roh-Mu yang memberikan kami kemampuan untuk kami dapat memberkati orang lain ya Bapak. Roh-Mu yang memberikan kami hikmat untuk kami dapat berkata-kata tentang kebenaran firman-Mu ya Bapak. Pakai hidup kami Tuhan dengan luar biasa ya Bapak. Pakai hidup setiap jemaat-jemaat di Gereja Oikos Bogor ini Bapak dengan luar biasa ya Bapak. Biarlah mereka semua makin hari semakin terlibat Tuhan dalam pelayanan melayani Engkau ya Bapak. Bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan-Mu Bapak, tapi bisa melayani pribadi Engkau dengan lebih baik lagi ya Bapak. Melalui hubungan keintiman mereka dengan Engkau ya Bapak. Melalui doa-doa yang mereka panjatkan setiap harinya Bapak. Melalui pembacaan firman Tuhan yang mereka lakukan setiap hari Bapak. Melalui pujian penyembahan yang mereka lakukan setiap hari Bapak. Bila semua itu Tuhan menjadi suatu persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk semuanya ya Bapak. Dan biarlah Roh Kudus akan selalu menyertai kami. Roh Kudusnya akan selalu memberikan kami kekuatan. Roh Kudusnya akan selalu menjagai kami dalam segala tingkah laku kami, perkataan kami. Dan yang terlebih lagi Bapa, biarlah kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan bisa terus mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Kami bukan menjadi batu sandungan Tuhan buat orang-orang yang ingin mengenal Engkau ya Bapa. Terus berikan kami kekuatan Tuhan, terus berikan kami pencerahan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menyingkapkan sedikit demi sedikit Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan-Mu, setiap kebenaran firman-Mu yang bisa kami terima, bisa kami dengar hari-hari ini Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah setiap doktrin kebenaran firman-Mu Tuhan bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ini Bapak. Haleluya Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Dan kalau kami telah berdoa dan mengucap syukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan kita bisa memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk memberkati pelayanan di Gereja Oikos Bogor. Kita bisa memberikan persembahan melalui tayangan yang ada di bawah ini. Baik, dan saat ini kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan kita semua. Mari sama-sama kita satukan hati. Bapak yang baik, terima kasih untuk segala berkat, rahmat, kasih anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Kau memelihara kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu juga untuk memberikan persembahan yang terbaik Tuhan Yesus. Kiranya Kau pakai persembahan ini untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi.
Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah setiap kita semua tetap antusias dan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan biarlah berkat-berkat dari Allah Bapa berlimpah dalam kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tiba saatnya di akhir ibadah kita hari ini. Saya undang sebelum kita menerima berkat dari Allah Bapa Surgawi, saya undang untuk Bapak Ibu sekalian bersatu dalam doa syafaat hari ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa syafaat. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan Engkau yang sungguh luar biasa ya Bapa dalam kehidupan setiap kami semua ya Bapa. Kami bersyukur atas pimpinan penyertaan Engkau Tuhan dalam kehidupan hari-hari kami Tuhan. Dan kami juga sangat bersyukur Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu Tuhan yang selalu Kau limpahkan dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan, bila segenap anak-anak-Mu Tuhan, Kau akan selalu sertai Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Apapun Tuhan yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka ya Bapa, Kau akan berkati Tuhan. Pekerjaan penghidupan mereka Tuhan, Kau akan curahkan Tuhan dengan berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bahkan Tuhan, setiap mereka Tuhan yang mungkin berada dalam permasalahan, pergumulan kehidupan mereka ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menjadi jawaban Tuhan atas setiap apapun Tuhan yang menjadi pergumulan permasalahan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bapa, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, Kau memberikan kekuatan Tuhan pada setiap mereka ya Bapa. Bahkan untuk gereja Go Bogor Tuhan, kami juga mau khusus berdoa ya Bapa. Engkau memberkati gereja kami ini ya Bapa. Engkau memberkati pelayanan-pelayanan Tuhan yang selalu kami kerjakan Tuhan hari-hari ini ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan dalam pelayanan online ini ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang mau terus terlibat Tuhan dalam pelayanan online Tuhan, bisa menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang memiliki kerendahan hati Tuhan dalam melayani Engkau ya Bapa. Dan kami juga percaya Tuhan setiap pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan ini Bapa, bisa menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, bisa menjadi pelayanan yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan yang terlebih lagi Tuhan, pelayanan kami Tuhan bisa memberkati banyak orang Bapa, sehingga setiap mereka yang menonton Tuhan tayangan kami ya Bapa, mereka bisa mendapatkan berkat Tuhan dari setiap apapun yang mereka saksikan ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin atas gereja kami ini Bapa, dari penatua kami Tuhan, para pelayan-pelayan, para leader-leader di gereja kami ini Bapa. Kami serahkan semua kehidupan mereka Tuhan dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau yang memberikan kekuatan kehidupan mereka ya Bapa. Engkau yang menjadi pembela Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk semuanya ya Bapa. Dan kami juga Tuhan mau terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini Bapa. Kami terus mau berdoa Tuhan dan serahkan Tuhan kondisi bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan atas bangsa kami Bapa, kami percaya Tuhan itu semua ada maksud dan tujuan-Mu Tuhan atas bangsa Indonesia ini ya Bapa. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan sungguh luar biasa atas bangsa kami ini Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan dan keserahkan Tuhan setiap pemimpin-pemimpin atas bangsa kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dari Presiden kami Pak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Maruf Amin Tuhan, bakalan jajaran-jajaran pemerintahannya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Bila setiap mereka Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin yang terus takut akan Engkau Tuhan, mengerti Tuhan apa yang Engkau inginkan Tuhan atas bangsa kami ini Bapa. Kami serahkan kondisi bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terlebih Tuhan kalau hari-hari juga Tuhan kami masih menghadapi masa-masa pandemi ini Bapa. Tapi biarlah Tuhan penyertaan Kau sungguh luar biasa atas bangsa kami ini Bapa. Bahkan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang ada di atas bangsa Indonesia ini Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah penyertaan Engkau selalu sempurna Tuhan atas bangsa kami ini Bapa. Dan biarlah bangsa kami ini juga Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjadi berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa yang lain Bapa. Dan kami akan melihat Tuhan bahwa kemuliaan-Mu akan dinyatakan atas bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk semuanya Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami juga rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa Surgawi. Terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi yang mengasihi kita, yang mencurahkan setiap cinta kasih-Nya, perlindungan penyertaan-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Dan terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit, bahkan menebus setiap dosa-dosa kita semua, bahkan telah memberikan jaminan kehidupan yang kekal untuk kita semua untuk selama-lamanya. Dan terimalah berkat dari Roh Kudus yang telah diam dalam kehidupan kita, yang menyertai kita,
yang menjadi penghibur dalam kehidupan kita, yang menjadi penolong dalam kehidupan kita, yang terus menyertai kehidupan kita. Dia menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kita semua. Dan biarlah Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan selalu menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk semuanya, dan kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Mari sama-sama kita yang telah menerima berkat dari Allah Bapa Surgawi, kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kami percaya untuk Bapak Ibu sekalian, biar terus kita semua mengikuti tayangan ibadah gereja kami, Gereja Goikos Bogor tiap minggunya, yang akan terus menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan melalui setiap hamba-hambanya. Dan bila setiap doktrin-doktrin yang Bapak Ibu sekalian terima, itu semua bisa memberikan kekuatan, memberikan pengajaran yang sungguh menguatkan kita semua hari-hari ini. Terima kasih, sampai bertemu dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.